Halo, kamu? Iya, kamu yang pikirannya nggak bisa diam. Malam ini, izinkan aku menemanimu. Jangan khawatir ya, kamu nggak sendirian. Tarik nafas perlahan, lalu hembuskan. Biarkan semua beban pikiranmu perlahan menjauh. Dengarkan suaraku, biarkan hatimu tenang, dan lepaskan overthinking yang sering membuatmu sulit tidur. Bayangkan langit yang biru. Sesekali, awan datang dan pergi. Ada awan tipis yang cepat hilang. Ada awan tebal yang lama menggantung. Pikiran kita pun sama. Ia datang, menetap sebentar, lalu hilang. Masalahnya, kita sering menganggap awan itu permanen, padahal sebenarnya ia hanya lewat. Kita memegangnya terlalu erat, sehingga diri kita sendiri menjadi berat. Banyak hal yang kita khawatirkan belum tentu terjadi. Faktanya, penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa sebagian besar hal yang kita takuti, lebih dari 80%, tidak pernah benar-benar terjadi di dalam kenyataan. Artinya, kita sering tersiksa oleh bayangan semu yang kita ciptakan sendiri. Misalnya, seseorang yang hendak berbicara di depan kelas mungkin terus-menerus berpikir, bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau mereka menertawakan aku? Bagaimana kalau aku lupa? Pikiran-pikiran itu terus berputar, membuatnya gelisah. Padahal, kenyataan di depan belum terjadi. Bisa jadi semua berjalan baik, bahkan lebih baik dari yang ia bayangkan. Dengan menyadari bahwa pikiran hanyalah pikiran, kita bisa sedikit menjauh dari diri kita sendiri, melihat dengan jernih dan berkata, "Oh, ini hanya pikiran, bukan kebenaran mutlak. Aku tidak harus percaya pada semua isi kepalaku." Overthinking seringkali seperti badai kecil yang kita biarkan menjadi besar. Saat ada masalah kecil, kita memikirkannya terlalu dalam. Kita mulai membayangkan skenario yang buruk. Lalu skenario itu berkembang menjadi sesuatu yang menakutkan. Sampai akhirnya hati kita sendiri itu ikut hancur. Padahal badai itu tidak nyata, ia hanya terjadi di kepala kita. Sama seperti bayangan malam yang terlihat menakutkan. Padahal di siang hari kita sadar bahwa itu hanyalah pohon biasa. Maka jangan biarkan badai yang hanya ada di dalam kepalamu merusak kedamaian hatimu. Ingatlah, tidak semua hal harus dipikirkan sampai tuntas hari ini. Beberapa hal lebih baik diserahkan pada waktu. Karena waktu memiliki cara untuk menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh pikiran kita sekarang. Kesadaran bukanlah sesuatu yang datang sekali lalu menetap. Ia perlu dilatih. Berikut beberapa cara sederhana untuk melatih kesadaran ketika pikiran mulai berputar. Yang pertama, mencobalah untuk tarik napas dalam-dalam. Saat pikiran mulai berlari kemana-mana, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan, rasakan tubuhmu, rasakan udara yang masuk. Ini akan mengingatkanmu untuk kembali ke momen saat ini. Yang kedua, tuliskan isi pikiranmu. Kadang, kepala terasa penuh karena terlalu banyak hal yang berputar di dalamnya. Cobalah tuliskan di kertas, dengan begitu, pikiran yang kacau menjadi lebih teratur. Dan kamu bisa melihat mana yang penting, mana yang hanya ilusi. Yang ketiga, bertanya pada diri sendiri, apakah ini nyata atau hanya bayangan pikiran? Dengan pertanyaan ini, kita bisa memilah mana masalah yang memang harus dihadapi dan mana yang hanya ketakutan tak berdasar. Overthinking sering terlahir dari standar yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Kita ingin selalu benar, selalu sempurna, selalu diterima. Padahal manusia adalah makhluk yang penuh keterbatasan. Tidak apa-apa jika kita salah. Tidak apa-apa jika kita gagal. Bahkan dari kegagalan itulah kita tumbuh. Belajar untuk menyadari pikiran berarti juga belajar melepaskan tekanan yang tidak perlu.
Kita tidak harus selalu menemukan jawaban hari ini. Kita tidak harus selalu menyenangkan semua orang. Yang perlu kita lakukan hanyalah menjalani hari dengan sebaik-baiknya. Bayangkan, seseorang yang sedang duduk di tepi sungai. Air mengalir, membawa dedaunan dan ranting. Ia hanya mengamati, tidak ikut terbawa arus. Begitulah seharusnya kita memperlakukan pikiran kita. Biarkan ia lewat, jangan ditahan, jangan pula kita ikut hanyut. Kesadaran membuat kita lebih tenang, lebih jernih, dan lebih damai. Dengan menyadari bahwa pikiran hanyalah awan yang datang dan pergi, kita tidak lagi menjadi korban badai di dalam kepala kita sendiri. Kita menjadi pengamat yang tenang, yang tahu bahwa segala sesuatu akan berlalu. Menyadari pikiran yang berputar adalah langkah awal untuk keluar dari jerat overthinking. Ingatlah selalu, pikiran hanyalah pikiran, bukan kenyataan. Tidak semua hal harus dipikirkan sampai tuntas hari ini. Sadari, lepaskan, dan kembali pada momen sekarang. Dengan kesadaran ini, kita membuka pintu menuju ketenangan yang lebih dalam. Karena ketenangan bukan datang dari hilangnya masalah, melainkan dari cara kita melihat dan menghadapi masalah itu. Salah satu sumber utama dari overthinking adalah keinginan kita untuk mengendalikan segala sesuatu. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana. Kita ingin semua orang memahami kita. Kita ingin masa depan terbentuk persis seperti bayangan kita. Tetapi, hidup bukanlah mesin yang bisa kita atur dengan tombol. Hidup adalah perjalanan yang penuh kejutan. Dan tidak semuanya berada dalam genggaman kita. Pernahkah kamu merasa resah karena menunggu hasil sesuatu? Misalnya, menunggu pengumuman ujian, menunggu balasan pesan, menunggu hasil wawancara kerja. Dalam masa penantian itu, pikiranmu bisa berputar ribuan kali, menciptakan kemungkinan-kemungkinan yang tak berujung. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau orang itu tidak membalas? Bagaimana kalau hidupku berantakan? Semakin kamu mencoba mengendalikan sesuatu yang di luar kendali, semakin hatimu tersiksa. Inilah sebabnya mengapa belajar melepaskan kendali adalah salah satu obat bagi pikiran yang berlebihan. Ada alasan mengapa manusia cenderung ingin mengendalikan. Itu adalah naluri alami untuk merasa aman. Ketika kita bisa mengendalikan sesuatu, kita merasa punya kekuatan. Namun, masalahnya adalah kita sering lupa bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Kita bisa mengendalikan usaha kita, tetapi tidak bisa mengendalikan hasilnya. Kita bisa mengendalikan ucapan kita, tetapi tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain menafsirkannya. Kita bisa mengendalikan kerja keras kita, tetapi tidak bisa memastikan seberapa cepat hasil akan datang. Semakin kita memaksa untuk mengendalikan hal-hal yang memang tidak berada dalam kuasa kita, semakin besar rasa frustasi yang muncul. Ada sebuah prinsip sederhana yang bisa membantu kita. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan, lepaskan apa yang tidak bisa. Misalnya, kamu bisa belajar dengan tekun untuk menghadapi ujian, tapi hasilnya bukan sepenuhnya dalam kendalimu. Kamu bisa menyampaikan perasaanmu dengan jujur pada seseorang, tapi respon orang itu bukan dalam kendalimu. Kamu bisa berusaha menjaga kesehatan dengan makan baik dan berolahraga, tetapi tetap ada hal-hal di luar kendali seperti sakit mendadak atau faktor genetik. Ketika kita menyadari batas ini, beban dalam pikiran kita akan berkurang. Kita berhenti memaksakan diri untuk mengendalikan apa yang memang bukan wilayah kita. Melepaskan kendali bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berhenti memaksa hasil. Ada beberapa latihan yang bisa membantumu untuk melatih ini. Yang pertama, tulis 2 kolom di kertas. Buat 2 daftar, hal yang bisa aku kendalikan dan hal yang tidak bisa aku kendalikan. Tuliskan masalahmu di kolom yang tepat. Setelah itu, fokus hanya pada kolom pertama. Yang kedua, ucapkan doa sederhana. Setiap kali merasa tidak mampu mengendalikan sesuatu, maka mencobalah untuk berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, praktikkan penerimaan. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, jangan langsung menanyakan diri sendiri. Katakan, ini bukan berarti aku gagal. Ini hanya berarti jalanku berbeda dari yang aku bayangkan.
Banyak orang merasa cemas karena mereka ingin segalanya sempurna. Namun, ketika mereka belajar melepaskan, kecemasan itu berkurang. Misalnya, seorang ibu yang selalu khawatir anaknya sakit. Ia terus memikirkan kemungkinan terburuk, padahal ia sudah merawat dengan baik. Saat ia belajar melepaskan kendali, ia bisa berkata, "Aku sudah menjaga anakku sebaik mungkin, tapi kesehatan sepenuhnya ada di dalam kehendak Tuhan. Aku percaya Tuhan lebih tahu yang terbaik." Ketenangan ini muncul bukan dari keyakinan bahwa segalanya akan baik-baik saja, tetapi dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu punya rencana yang lebih indah. Belajar melepaskan kendali bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan. Hidup memang tidak selalu sesuai dengan rencana kita, dan itu bukan masalah, karena seringkali justru di balik hal yang tidak kita bisa kendalikan, tersimpan pelajaran berharga dan jalan baru yang lebih indah. Ingatlah, kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan sisanya. Berusaha sebaik mungkin, lalu bertawakallah. Dan yang ketiga, hentikan kebiasaan memaksa hasil, karena hasil bukan sepenuhnya milikmu. Maka ketika kamu merasa gelisah karena ingin mengendalikan segalanya, tarik napas dalam-dalam dan katakan pada dirimu, "Aku melakukan bagianku, sisanya aku serahkan kepada Tuhan. Aku tenang karena aku percaya semua sudah diatur dengan sempurna." Salah satu ciri khas orang yang mengalami overthinking adalah kecenderungan untuk membayangkan terlalu jauh ke depan. Kita sering terpaku pada gambaran besar, hasil akhir yang sempurna, pencapaian besar yang mengagumkan, atau masa depan yang serba pasti. Namun, justru gambaran besar itulah yang kadang membuat kita lumpuh. Kita berkata pada diri sendiri, "Aku harus berhasil." Tetapi semakin kita menatap puncak gunung yang tinggi, semakin kita merasa kecil dan tak berdaya pula. Akhirnya, kita tidak melangkah sama sekali. Pikiran yang seharusnya mendorong kita maju malah menjadi penghalang. Disinilah pentingnya belajar fokus pada langkah kecil, karena sejatinya jalan menuju tujuan besar selalu dibangun dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Bayangkan seseorang ingin menulis sebuah buku. Ketika ia memikirkan ratusan halaman yang harus ia selesaikan, ia merasa kewalahan. Kepalanya penuh dengan pertanyaan. Bisakah aku menyelesaikan? Bagaimana kalau tidak ada yang membaca? Bagaimana kalau tulisanku jelek? Namun, jika ia hanya fokus menulis satu halaman setiap hari, tanpa terlalu banyak memikirkan hasil akhir, dalam setahun ia sudah memiliki lebih dari 300 halaman. Itu cukup untuk membuat sebuah buku tebal. Begitulah kehidupan. Tidak ada pencapaian besar yang lahir dalam semalam. Semua dimulai dari satu langkah kecil yang terus diulang dengan kesabaran. Mengapa langkah kecil itu penting? Yang pertama, mengurangi tekanan mental. Ketika kita hanya fokus pada langkah hari ini, beban pikiran terasa lebih ringan. Kita tidak perlu menanggung beratnya masa depan sekaligus. Yang kedua, membangun konsistensi. Kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus lebih berharga daripada usaha besar yang hanya sekali dilakukan. Yang ketiga, memberikan rasa pencapaian. Setiap kali kita menyelesaikan langkah kecil, kita mendapatkan dorongan yang semangat. Ini membangun rasa percaya diri bahwa kita mampu. Dan yang terakhir, mencegah kegagalan dini. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena menyerah sebelum memulai. Dengan fokus pada langkah kecil, kita memberi diri sendiri kesempatan untuk bergerak tanpa merasa terbebani. Salah satu cara efektif untuk mengurangi overthinking adalah dengan menjalani prinsip sederhana. Apa yang bisa aku lakukan hari ini? Kita tidak harus menyelesaikan segalanya sekaligus. Kita hanya perlu melakukan yang bisa kita lakukan hari ini. Besok kita akan melakukan bagian kita lagi. Begitu seterusnya. Jika kamu ingin sehat, jangan langsung memikirkan berat badan ideal dalam 6 bulan. Fokus saja pada olahraga 15 menit hari ini. Jika kamu ingin sukses secara finansial, jangan langsung pusing memikirkan angka besar. Fokus saja pada bagaimana mengelola 50.000 pertama dengan bijak. Prinsip ini membuat pikiran lebih tenang, karena kita tidak terbebani oleh masa depan yang belum datang. Overthinking sering muncul karena kita takut gagal. Kita merasa ragu, bagaimana kalau usahaku tidak berhasil? Bagaimana kalau orang lain menertawakan aku? Namun,
Ketika kita fokus pada langkah kecil, rasa takut itu berkurang karena langkah kecil terasa lebih ringan, lebih mudah dilakukan, dan tidak menakutkan. Misalnya, jika kamu takut berbicara di depan umum, jangan langsung bayangkan pidato di depan 1.000 orang. Mulailah dengan berbicara di depan 1 atau 2 teman. Itu sudah langkah kecil yang berarti. Cobalah melatih fokus pada langkah kecil. Coba buat target harian, bukan target besar. Tanyakan pada dirimu, satu hal apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk mendekatkan diri ke tujuan? Rayakan kemajuan kecil, jangan meremehkan pencapaian kecil. Apresiasi setiap langkah yang berhasil kamu ambil. Catat progresmu dengan menulis, kamu bisa melihat bagaimana langkah kecilmu bertambah dari hari ke hari, hingga menjadi sesuatu yang besar. Dan latih kesabaran. Ingatlah, pohon besar tidak tumbuh dalam semalam. Ia tumbuh dari biji kecil yang disiram setiap hari. Ada sebuah kisah tentang seorang tukang batu. Ia setiap hari memukul batu besar dengan palunya. Dari luar, seolah-olah pukulannya sia-sia. Batu itu tidak retak sama sekali, meski sudah dipukul puluhan kali. Namun, pada pukulan ke-101, batu itu tiba-tiba terbelah. Apakah batu itu pecah hanya karena pukulan terakhir? Tidak, batu itu pecah karena gabungan dari semua pukulan kecil yang konsisten. Begitu pula dengan usaha kita. Kadang, hasil tidak terlihat dalam waktu singkat. Namun, jika kita terus melangkah, pada saat yang tepat, hasil itu akan muncul. Fokus pada langkah kecil adalah seni untuk tetap bergerak meski hati penuh dengan keraguan. Ia adalah cara untuk mengalahkan overthinking, karena kita berhenti memikirkan hasil yang terlalu jauh dan memilih melakukan apa yang bisa dilakukan hari ini. Ingatlah selalu, langkah kecil lebih berharga daripada 1.000 pikiran yang tidak pernah jadi kenyataan. Masa depan dibangun dari apa yang kamu lakukan hari ini. Konsistensi akan mengalahkan semangat besar yang cepat padam. Maka saat pikiranmu mulai dipenuhi rasa takut, katakan pada dirimu, aku tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Aku hanya perlu melangkah 1 langkah. Besok, aku akan melangkah lagi. Dan suatu hari nanti, aku akan sampai di tujuan yang aku impikan. Overthinking seringkali muncul bukan hanya karena kita khawatir pada masa depan, tetapi juga karena kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita menuntut kesempurnaan, takut salah, takut gagal, takut mengecewakan orang lain. Akibatnya, kepala kita penuh dengan suara-suara yang menghakimi. Kamu tidak cukup kuat, kamu tidak cukup baik. Kenapa kamu selalu salah? Orang lain bisa lebih sukses, kenapa kamu tidak? Suara-suara inilah yang buat hati kita lelah. Meski dari luar kita terlihat baik-baik saja, kita menjadi musuh bagi diri sendiri. Padahal seharusnya diri adalah rumah yang paling aman. Disinilah pentingnya belajar menerima diri dengan lembut. Sebab, ketenangan bukan hanya lahir dari bagaimana kita menghadapi dunia luar, tetapi juga dari bagaimana kita memperlakukan dunia dalam diri kita. Ada banyak alasan mengapa kita sering kesulitan menerima diri sendiri. Yang pertama, kita sering membandingkan diri dengan orang lain. Melihat teman sebaya yang lebih sukses, lalu merasa gagal. Yang kedua, kita ingin semuanya sempurna, padahal manusia tidak pernah luput dari salah. Dan yang ketiga, kadang kata-kata orang lain yang menyakitkan di masa lalu masih kita bawa hingga hari ini. Menerima diri bukan berarti berhenti berusaha atau membiarkan kelemahan begitu saja. Penerimaan berarti berdamai dengan apa adanya diri kita hari ini, sambil tetap berusaha tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita. Bayangkan sebuah pohon. Ia tidak marah pada dirinya karena tumbuh lebih lambat dari pohon lain. Ia tetap berdiri, tetap tumbuh, sesuai ritme yang Tuhan tetapkan. Suatu hari nanti, ia pun akan memberi buah meski waktunya berbeda dengan pohon lain. Begitulah seharusnya kita memperlakukan diri sendiri dengan sabar dan penuh kelembutan. Overthinking sering lahir dari tekanan yang kita buat sendiri. Kita berkata, aku harus bisa menyenangkan semua orang. Aku tidak boleh gagal. Aku harus punya jawaban untuk semua masalah. Padahal itu semua hanya ilusi. Tidak ada manusia yang bisa menyenangkan semua orang. Tidak ada manusia yang tidak pernah gagal. Tidak ada manusia yang selalu punya jawaban.
Menerima diri dengan lembut berarti berkata, "Aku tidak harus sempurna. Aku hanya perlu berusaha sebaik mungkin dengan apa yang aku miliki." Berikut langkah dan cara praktis untuk belajar menerima diri dengan lembut. Yang pertama, ubah dialog batinmu. Sadari kata-kata yang kamu ucapkan pada dirimu sendiri. Jika selama ini penuh kritik, ubahlah menjadi dukungan. Daripada berkata, "Aku gagal lagi," cobalah berkata, "Aku sedang belajar. Wajar kalau belum sempurna." Yang kedua, terima keterbatasanmu. Tidak ada manusia yang bisa segalanya. Jika kamu lemah di satu bidang, itu bukan aib. Fokuslah pada kelebihanmu, karena setiap orang memiliki porsi masing-masing. Yang ketiga, berhentilah membandingkan. Perjalanan hidupmu berbeda dengan orang lain. Mungkin seseorang sudah sampai di tahap tertentu, tapi itu tidak membuatmu gagal. Kamu hanya sedang menempuh jalanmu sendiri. Yang keempat, hargai progres kecil. Apapun pencapaianmu hari ini, sekecil apapun itu, hargailah. Karena itu tanda kamu sedang bergerak maju. Dan yang kelima, berdoa dan bersyukurlah. Alihkan fokus dari kekurangan ke kenikmatan yang sudah kamu miliki. Dengan bersyukur, hati menjadi lembut dan juga damai. Banyak orang berpikir bahwa cara keluar dari overthinking adalah dengan berpikir lebih keras. Namun, justru sebaliknya, kadang kita perlu berhenti menghukum diri dan mulai berbelas kasih pada diri sendiri. Self-compassion atau belas kasih pada diri adalah kemampuan untuk berkata pada diri sendiri, "Aku mungkin salah, tapi aku tetap berharga. Aku mungkin gagal, tapi aku tetap layak dicintai. Aku sedang belajar, dan itu sudah cukup." Dengan sikap ini, overthinkingmu perlahan mereda. Karena kita tidak lagi sibuk menghakimi diri, melainkan mendukung diri untuk terus maju. Menerima diri dengan lembut adalah seni yang menenangkan hati. Ia mengajarkan kita untuk berhenti menjadi musuh bagi diri kita sendiri dan mulai menjadi sahabat terbaik bagi jiwa kita. Ingatlah selalu, kamu tidak harus sempurna untuk berharga. Kelemahanmu tidak menghapus nilai dirimu, dan kelembutan pada diri adalah kunci kedamaian batin. Maka, saat pikiranmu kembali berputar dengan kritik dan penilaian keras, peganglah hatimu dengan lembut dan katakanlah, "Aku manusia, aku berhak salah, aku berhak belajar, dan aku tetap layak dicintai." Kadang kita merasa pikiran tak pernah berhenti bekerja. Ia terus berputar, mengulang-ulang hal yang sama, dan membuat hati menjadi gelisah. Saat itu terjadi, kita sering menyebutnya sebagai overthinking. Tapi sebenarnya, ada cara lembut untuk melihatnya bukan sebagai musuh, melainkan sebagai energi yang bisa diarahkan. Pikiran adalah tenaga. Jika dibiarkan tanpa arah, ia bisa melelahkan. Namun bila diarahkan dengan benar, ia bisa menjadi cahaya yang menuntun langkah. Kekhawatiran sering datang tiba-tiba, tentang masa depan, tentang orang lain, atau bahkan tentang diri sendiri. Namun ingatlah, kekhawatiran tidak selalu berarti kelemahan. Ia adalah tanda bahwa kita peduli, tanda bahwa kita ingin hal-hal yang berjalan dengan baik. Daripada tenggelam dalam rasa takut, ubahlah kekhawatiran itu menjadi dorongan untuk bergerak. Ambil napas dalam-dalam, lalu tanyakan dengan lembut pada dirimu, apa hal kecil yang bisa kulakukan sekarang agar besok terasa lebih ringan? Dengan begitu, kekhawatiranmu berubah menjadi langkah nyata yang menenangkan. Setiap orang punya masa lalu yang tak selalu indah. Kadang, ada hal-hal yang ingin kita perbaiki, tapi waktu tak bisa diputar kembali. Namun, jangan biarkan penyesalan menjadi rantai yang mengikat. Jadikan ia sebagai guru yang membimbing. Bayangkan, setiap kesalahan adalah batu pijakan, bukan beban. Ia ada untuk membuatmu lebih bijaksana, bukan untuk membuatmu berhenti. Ketika kepala dipenuhi bayangan buruk, rasanya dunia jadi sempit. Tapi sadarlah, kemampuan membayangkan itu sebenarnya adalah kekuatan besar. Jika kamu bisa membayangkan hal yang buruk, berarti kamu juga bisa membayangkan hal yang baik. Alihkan pandangan batinmu. Bayangkan dirimu yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bahagia. Bayangkan langkah-langkah kecil yang membawamu menuju kehidupan yang kamu inginkan. Semakin sering kamu melatihnya,
semakin mudah pikiranmu berubah menjadi sahabat, bukan lawan. Hidup tidak selalu tenang, tapi kamu selalu punya pilihan untuk menenangkan hatimu. Keyakinan adalah jangkar yang membuatmu tetap tegak, meski ombak datang silih berganti. Percayalah pada proses, percayalah bahwa usaha kecilmu tidak pernah sia-sia. Percayalah bahwa kamu punya ruang di dunia ini untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang unik. Jika malam ini pikiranmu masih berputar, tariklah napas pelan-pelan. Rasakan udara masuk, lalu hembuskan perlahan. Katakan pada dirimu sendiri, aku tidak harus menyelesaikan semuanya sekarang. Aku hanya perlu melangkah sedikit demi sedikit. Biarkan kata-kata itu menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendiri. Kamu sedang belajar, sedang tumbuh, dan itu sudah lebih dari cukup. Pikiran adalah energi. Energi itu bisa mengurungmu atau justru mengangkatmu. Semuanya tergantung pada bagaimana kamu memilih menggunakannya. Jangan buru-buru melawan pikiranmu. Dengarkan ia, pahami ia, lalu arahkan dengan lembut. Karena pada akhirnya, kamu bukan hanya pemilik pikiran, tapi juga pengendali hidupmu. Dan percayalah, kamu lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap daripada yang kamu bayangkan.